Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Masih tentang komunikasi data. Kali ini pembahasannya adalah analog transmission. Analog transmission. Modulasi data digital menjadi sinyal analog dilakukan dengan cara merubah-rubah salah satu dari parameter sinyal analog, yaitu amplitudo, frekuensi, atau fasa sesuai dengan data digital yang akan direpresentasikan. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Diagram konstelasi. Sinyal direpresentasikan dalam bentuk titik yang dapat diproyeksikan ke dalam dua sumbu, yaitu sumbu in-pass I dan sumbu kuadratur atau Q. Rumus dari amplitudo sama dengan akar dari Q pangkat 2 ditambah I pangkat 2. Rumus dari fase sama dengan tangan pangkat min 1 dikali Q dibagi I. Q sama dengan A dikali sin theta. I sama dengan A dikali cos theta. Hubungan antara kecepatan data atau data rate dan kecepatan sinyal atau sinyal rate atau baud rate. S sama dengan R dikali 1 per M sama dengan R dikali 1 per log 2 M. S adalah kecepatan sinyal atau jumlah elemen sinyal per detik dalam satuan baud. R adalah kecepatan data dalam satuan BPS. M adalah jumlah elemen sinyal. Dalam transmisi modulasi data digital menjadi sinyal analog, kecepatan sinyal akan selalu lebih kecil atau sama dengan kecepatan data. Tidak mungkin terjadi bahwa kecepatan sinyal lebih besar daripada kecepatan data. Berdasarkan ketiga parameter sinyal analog tersebut, modulasi data digital menjadi sinyal analog terdiri atas 3 macam. Antara lain ada amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, phase shift keying atau PSK, dan quadrature amplitude modulation atau QAM. Amplitude shift keying atau ASK. Pada ASK, data digital direpresentasikan oleh sinyal analog dengan amplitudo yang berubah-ubah. Data digital dapat direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan amplitudo berbeda-beda. Pada umumnya hanya digunakan dua level saja, disebut sebagai binary ASK atau 2ASK. Dalam bahasa populer disebut dengan nama on-off keying atau OOK. Sinyal digital yang akan direpresentasikan dengan kecepatan 5 baud per detik. Sinyal digital tersebut mewakili 5 bit data digital 10110. Ini adalah bit 1, ini adalah bit 0, bit 1, bit 1, lalu bit 0. Modulasi sinyal digital menjadi sinyal analog dengan menggunakan 2ASK didapatkan dengan cara mengalihkan sinyal digital dengan gelombang pembawa yang memiliki frekuensi atau FC. Nilai FC sama dengan 15 siklus per detik atau Hz. Nah, ini adalah frekuensi, ini ada 15 frekuensi, 1, 2, 3, 4, sampai 15. Nah, ini adalah gelombang pembawa dan ini adalah sinyal digital yang akan ditransmisikan di dalam gelombang pembawa. Lalu hasil akhir dari sinyal ASK terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bernilai 1, ini adalah 0, lalu 1, 1, 0.
Nah, maka persamaan matematisnya adalah ST ASK sama dengan untuk bit 1 A dikali sin 2Pi FT. Untuk bit 0 maka dia akan bernilai 0. Nah, ini pada saat bit data digital adalah 1, maka sinyal analog ASK direpresentasikan dalam bentuk gelombang sinus dengan amplitudo sesuai dengan amplitudo gelombang pembawa. Sebaliknya, pada bit data digital adalah 0, maka sinyal analog ASK direpresentasikan dengan sinyal DC dengan amplitudo 0. Nah, ini adalah bernilai 1 dengan amplitudo gelombang pembawa, nilai digital 0, bit digital akan ditranslasikan bernilai 0, maka dia akan memiliki amplitudo 0, bit 1, lalu sini ada bit 0. 1, 0, 1, 1, 0. Sinyal 2ASK memiliki jumlah elemen sinyal M sama dengan 2, maka dengan menggunakan persamaan kita dapatkan nilai S sama dengan R, yang berarti bahwa kecepatan rata-rata sinyal 2ASK sama dengan kecepatan data. Lebar bandwidth dari sinyal ASK dapat dihitung dengan persamaan B sama dengan 1 plus D dikali S. B adalah bandwidth dalam satuan Hz. D adalah suatu konstanta yang terletak antara 0 dan 1. Nah, ini adalah gambar dari lebar bandwidth ASK. Dia akan memiliki amplitudo tertinggi bila dia bernilai bit 1 dan memiliki amplitudo 0 kan bernilai amplitudo 0 dengan bila memiliki bit digital 0. Sinyal ASK akan memiliki bandwidth minimum B sama dengan S pada saat D sama dengan 0 dan bandwidth maksimum B sama dengan 2S pada saat D sama dengan 1. Bit 0 dia akan berada pada posisi 0 dan bit 1 dia berada pada posisi plus 1. Frekuensi shift keying atau FSK. Modulasi FSK sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan frekuensi yang berubah-ubah, sedangkan nilai dari amplitudo dan fasa tetap. Nah, ini ada sinyal digital yang akan ditransmisikan dengan kecepatan 5 baud per detik. Sinyal digital tersebut mewakili 5 bit data digital. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Representasi sinyal binari FSK atau BFSK dengan frekuensi pembawa F1 dan F2. Nah, ini adalah gelombang pembawa F1. Dalam 1 detik memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 frekuensi. Lalu sinyal gelombang pembawa kedua ini memiliki 1, 2, 3, 24, 25. Ada 25 frekuensi untuk gelombang pembawa kedua. Sinyal digital yang mewakili data bit 0 direpresentasikan dalam bentuk gelombang sinus dengan frekuensi F1. Sedangkan sinyal digital yang mewakili data bit 1 direpresentasikan oleh gelombang sinus dengan frekuensi F2. Persamaan matematisnya adalah ST BFSK sama dengan untuk bit 1 A kali sin 2Pi FT. Sedangkan untuk bit 0 A sin 2Pi F2T. Nah, ini adalah bernilai 1.
bit 1, ya, bit 0, gelombang pembawa pertama, ini adalah gelombang pembawa kedua, lalu bit 1, 1, dan 0. Nah, bandwidthnya adalah B sama dengan 1 plus D dikali S ditambah 2 kali delta F. Nah, inilah perbedaan frekuensi atau delta F antara F2 dan F1. Passive keying atau PSK. Sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan pasa yang berubah-ubah. Sedangkan amplitudo dan frekuensi bernilai tetap. Bentuk paling sederhana dari modulasi PSK yang dinamakan sebagai binary PSK atau BPSK. Modulasi BPSK diimplementasikan dengan cara melakukan perkalian antara sinyal digital dan gelombang pembawa dengan frekuensi tertentu. Agar hasil perkalian menghasilkan sinyal PSK dengan pergeseran fasa sebesar 180 derajat, maka data digital harus dikonversi menjadi sinyal digital dengan level tegangan positif dan negatif terlebih dahulu. Sebagai contoh dalam gambar, bit 1 direpresentasikan oleh sinyal digital dengan tegangan plus 1 volt, sedangkan bit 0 direpresentasikan dengan tegangan minus volt. Ini adalah bit 1, lalu ini bit 0, bit 1, bit 1, bit 0. Sinyal analog BPSK seperti terlihat pada gambar, bit 1 direpresentasikan oleh gelombang sinus dengan fasa 0 derajat, sedangkan bit 1 direpresentasikan oleh gelombang sinus dengan pergeseran fasa 180 derajat. Samaan matematisnya adalah untuk bit 1 A sin 2pi Ft, sedangkan untuk bit 0 adalah A sin 2pi Ft ditambah 180 derajat. Nah, ini adalah 180 derajat, mulainya dari pas saat gelombang turun, lalu naik. Untuk fasa 0 adalah dimulai dari saat dia gelombang naik, lalu turun dan naik kembali. Nah, ini adalah fasa 0, di sini adalah fasa 180. Nah, gelombang pembawa, ini adalah gelombang pembawa, lalu sinyal PSK-nya ini adalah bernilai 1, lalu pasanya adalah ini adalah nilai bit 0 dengan fasa 180 derajat dimulai saat turun ini. Lalu ini adalah bit 1 dimulai pasanya 0. Ini juga ada bit 1 dengan fasa 0. Lalu di sini adalah bit 0 dengan fasa 180. 1 0 1 1 0. Kuadratur PSK. Sinyal kuadratur PSK direpresentasikan oleh 4 macam elemen sinyal dengan fasa masing-masing 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Nah, ini adalah fasa 0. Fasa 45 mulai dari sini. Lalu fasa 90 dari sini, fasa 135 dimulai dari sini, ya. Fasa 180 dari sini, fasa 225 dimulai dari sini, fasa 315 dimulai dari sini, dan seterusnya ke atas. Modulasi QPSK pada dasarnya adalah penggabungan dua buah modulasi BPSK dengan perbedaan fasa antara frekuensi pembawa pertama dan kedua sebesar 90 derajat. Modulasi QPSK diimplementasikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengubah deretan data bit dari serial menjadi paralel.
1 bit menjadi masukan bagi modulator BPSK pertama, dan 1 bit menjadi masukan bagi modulator BPSK kedua. Dengan demikian pula bit-bit selanjutnya. Kedua, memodulasi sinyal dengan menggunakan gelombang pembawa pada masing-masing modulator BPSK, yang mana gelombang pertama dan kedua berbeda fasa 90 derajat. Dan ketiga, menjumlahkan keluaran dari kedua modulator BPSK. Nah, persamaan matematisnya adalah untuk bit 11 A dikali sin 2πft plus 45 derajat. Untuk bit 01 A dikali sin 2πft plus 135 derajat. Untuk bit 10 A sin 2πft ditambah 225, dan untuk bit 00 A sin 2πft ditambah 315. Nah, di sini ada sinyal digital pertama dengan 5 bit data digital 01010 01010. Nah, ini adalah gelombang pembawa pertama. Nah, di bawahnya ini adalah sinyal BPSK pertama. 0 dimulai dengan 180, fasa 180, lalu 1 dimulai dengan fasa 0, lalu 0 mulai dengan fasa 180, bit 1 ini adalah fasa dengan fasa 0, dan bit 0 adalah fasanya ini adalah 180. Sinyal digital kedua dengan 5 bit data digital 00111. Ini 00111. Nah, ini adalah gelombang pembawa kedua. Nah, sinyal BPSK kedua. Nah, ini dimulai nilainya 0 dibalik 180 derajat karena dia ini mulainya dari fasa 90, maka dibalik dari menjadi 270 bit 0, lalu bit 0 juga dari fasa 270 bernilai 1 sesuai dengan fasanya 90, bit 1 fasa 90, dan bit 1 terakhir juga dengan fasa 90. Nah, sinyal digital pertama dijumlahkan dengan sinyal digital kedua. Nah, ini adalah 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini adalah 0, 0, 1, 1, 1. Maka bila dijumlahkan menjadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan 0, 1. Nah, ini untuk bit 11 dengan fasa 45, bit 01 dengan fasa 135, bit 00 dengan fasa 225, dan 315 dengan fasa 10. Nah, ini 00 dengan fasa 00 dengan fasa 225, 10 ini dengan fasa 225, 01 ini dengan fasa 135, lalu 11 dengan fasa 45, dan 01 ini dengan fasa 01 dengan fasa 135. Nah, diagram konstelasi dari kuadratur PSK ini terlihat 11 fasanya itu adalah 45, 01 ini fasanya ada 135, 00 ini adalah fasanya 225, dan 10 ini memiliki fasa 315.
Quadrature Amplitude Modulation atau CAM. Sinyal CAM direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan amplitudo dan fase yang berubah-ubah. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal CAM sama seperti halnya teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PSK dengan sedikit perbedaan. To CAM adalah sama dengan Binary Passive Keying atau BPSK, dan for CAM sama dengan Quadrature Passive Keying atau QPSK. Ini adalah bentuk-bentuk CAM, ada 8 CAM, 16 CAM, 32 CAM, 64, 128, 256, dan selanjutnya. Nah, ini diagram konstelasi untuk 8 CAM. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Adalah 16 CAM. Ini untuk bit. Dalam satu sinyal ini ada 4 bit biner. Kalau 8 CAM ini memiliki 3 bit biner. Ini adalah 32 CAM dengan 8 bit biner. Nah, kelebihan dan kekurangan CAM dapat mentransmisikan banyak bit informasi per simbol, kecepatan tinggi, lebih efisien, dan rentan terhadap, tapi kelemahannya rentan terhadap noise. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk analog transmission. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.